Selamat malam teman-teman semuanya, Pak Agus, Pak Anil, Pak Eko, Etan, Pak Hari. Hari ini kita masuk pada pertemuan ke-5 ya. Kita akan belajar tentang objek, teman-teman. Kita akan belajar tentang objek, bagaimana cara menulisnya. Sekarang kita akan buat sebuah file ya. Nama filenya kita kasih file ke-14. Selamat malam Pak Mukhtar. Oke, kita buat file ke-14 teman-teman. 14 minus object.html ya. Ini kita close saja. Sekarang kita buat lagi satu lagi. Di sini kita buat 14 minus object.javascript. Halo Pak Erwin. Halo Patrick. Oke, kita split dulu. Kita bagi menjadi 2 baris. Atau saya bagi menjadi 2 kolom. Kita buat dulu bentuk umum dari Bootstrap. Saya ada nggak ya? Malam Pak Satria. Di sini oke. Bundle Bootstrap min. Saya akan gunakan CDN ya. Tidak ada folder CSS. Oke, jQuery-nya nggak ada. Lalu di sini ada Bootstrap-nya. Kita tidak butuh ini dulu ya. Kita tidak butuh ini. Kita butuhkan sebuah file JavaScript di sini bernama 14 ya minus object.js. Nah, sekarang di sini kita akan membuat sebuah objek berbeda dengan array ya. Cara pemanggilannya seperti itu. Tetapi konsepnya sama seperti itu. Yang satu apartemen, yang satu hotel, sama-sama untuk living, tetapi beda konsep pemanggilannya. Beda konsep layoutingnya dan seterusnya. Nah, sekarang di baris 10 ini kita akan assign nanti untuk tag body. Jadi di sini kita akan membuat sebuah objek yang sederhana. Kita akan buat sebuah variabel dan objek ini akan terpakai ya ketika kalian belajar library untuk JavaScript atau framework untuk JavaScript. Jadi ketika kalian masuk ke React Native, kemudian masuk ke Angular, itu nggak asing teman-teman. Dengan perintah, dengan sinteks, dengan style untuk penulisannya seperti ini. var, misalnya saya akan masuk ke dalam sebuah ini deh, ya language. Di sini saya akan buat sama dengan, nah di sini. Silakan teman-teman buat dulu. Saya tunggu. Lalu di sini kita tangkap ya var elemen misalnya apa body deh. Ya kan? Nah, jangan body ya karena kita mau buat container. Di sini berarti saya delete dulu 14 ya.
Title kita buat dulu, belajar objek di JavaScript. Lalu di sini kita buat sebuah kontainer dan baris ya. Kita akan buat sebuah kolom, misalnya 11. Kita tambahkan secara horizontal, dia center. Justify content center. Dan marginnya kita kasih untuk all devices, itu adalah margin top, misalnya 3. Nah, di sini berarti kita punya kolom minus 11 ya. Kita akan buat sebuah dokumen, kemudian kita akan gunakan query selector ya. Query selector. Di sini kita akan masuk dengan atribut ya. Class value-nya adalah kolom minus 11. Minus 11. Seperti ini. Elemen body, dokumen, query, selector. Silahkan dibuat dulu. Lanjut. Sekarang kita masuk ke language ya. Kita masuk ke language. Di language ini kita akan tuliskan misalnya sebuah language yang objeknya tersebut ya, kita akan isikan ya. Objek language ini akan kita isikan misalnya dengan name. Kita akan isikan misalnya Flutter, seperti itu ya. Misalnya Flutter, name Flutter, seperti itu. Lalu kita buat di sini sebuah description. Di sini sebuah description ya. Description ini akan kita isi beberapa paragraf ya. Misalnya kita ingin membangun sebuah application yang native. Nah, seperti itu. Di mana di Android untuk menggantikan Java dan Kotlin, dan di iOS ya. Dan di iOS untuk menggantikan Swift dan Objective-C. Nah, seperti itu. Dah. Lalu kita akan masuk ke elemen kolom 11. Di elemen kolom 11 kita akan masukkan misalnya ya. Di sini ada nanti inner ya. Nanti ada inner HTML. Dan di sini kita buat dulu pesan ya. Var misalnya output. Nah, kita setup di sini outputnya apa? Outputnya adalah kita panggil objeknya language. Lalu kita panggil untuk name. Lalu kita akan buat menjadi header gitu kan. Lalu kita akan buat lagi misalnya body ya. Get header, get body. Body-nya akan kita isikan, language-nya adalah description.
Nah, di baris 9 ini ya, elemennya ya, elemen body .inner HTML akan kita isikan. Yang pertama adalah get header. Nah, di sini kita akan, ini abaikan saja dulu. Kita akan membuat sebuah card ya. Lalu kita buat dulu headernya. Nah, di sini kita akan assign untuk card header dan card body. Berarti di sini saya akan buat card header, ya kan? Lalu di sini kita isi card header. Lalu di sini kita isi card body. Lalu kita isi card body. Lalu di baris 11 kita akan assign output ya, name. Kita akan assign output name. Di sini saya akan copy ya, lalu saya akan buat lagi satu ya. Ini akan saya tarik ke atas dulu. Oke. Kita akan buat card body. Nah, seperti ini. Lalu saya akan custom ya di sini ya. Kita nggak perlu dia rounded. Kita akan set up roundednya 0. Dan di sini kita akan kasih style untuk card dan untuk card body, card header. Oke. Saya akan ambil warna, saya akan custom. Misalnya warnanya ini. Oke, di sini ya. Border 1 pixel solid. Oke, warnanya orange, kalian bisa lihat. Lalu di sini kita akan buat dia memiliki background color orange, dan di sini kita akan set up card headernya. Roundednya kita reset menjadi 0 dan teksnya adalah warna putih. Lalu kita akan set up headingnya 4 atau 3. Sip, nice. Lalu di sini kita akan kasih lebih light dan boom. Kita sudah belajar tentang objek di JavaScript. Silahkan kalian tulis dulu teman-teman. Silahkan ditulis. Saya tambahkan footer deh, ya. Saya akan tambahkan footer di sini. Misalnya small. Di sini footer, karena saya ingin mengajarkan kalian tentang integer yang dia tidak perlu menggunakan apostrophe. Ya. Di sini kita akan reset juga footernya. Roundednya 0. Lalu di sini akan saya kasih misalnya release 2018.
Kita akan masuk ke bulannya deh ya. Kalau bulan berarti kan kita pakai kutip ya. Kalau bulan pakai kutip nggak usah deh, seperti ini aja. Lanjut, kita akan buat di sini sebuah footer ya. Di sini footer. Lalu kita akan buat di sini card footer. Di sini ada footer. Oke. Setelah itu kita tambahkan dulu di sini ya untuk card headernya. Punya saya tambahkan dulu. Di sini kita enter dulu aja. Di sini ada border bottom 1 pixel solid BF ya 5700. Satu lagi kita ada footer. Nah, footernya kita kasih border top. Oke. Di sini setelah itu saya hide dulu. Get footer language. Di sini ada release. Lalu saya akan tambahkan satu lagi ya. Card footer. Kita isi dengan datanya seperti itu. Karena dia HTML, saya coba tambahkan Java ya. Ingat, Java multiple itu menggunakan plus. Karena dia dari Java, jadi seluruh sifat Java turun ke JavaScript. Kita tambahkan batch warning. Oke. Saya kasih button saja deh. Oke. Saya kasih button btn. Kita kasih primary saja. Udah. Ini ya, biar panjang dikit deh. Flutter adalah sebuah software open source ya. Bahasa pemrograman dari Dart, menggunakan Dart. Untuk software development ya. Yang diciptakan dari Google ya. Jadi Google yang meng-create. Dah, sip. Silahkan ditulis.
Saya baca chat dulu ya. Dan oke. Silahkan ditulis dulu. Izin Pak Arya, iya Pak Agus. Kalau JavaScript tidak jalan, hanya HTML-nya saja. Yang jalan gimana ya Pak? Nama file source JS-nya sudah sesuai path directory-nya. Di baris 33, path directory-nya. Ini saya sejajar. Ini saya sejajar nih. Jadi di dalam folder JavaScript, ya. Di dalam folder JavaScript itu terdapat sebuah file bernama 14-object. Di saat yang bersamaan terdapat 14-object juga. Tapi yang satunya HTML, yang satunya JS. Nah, pas pada saat source src-nya ini ditulis, yang perlu diperhatikan adalah path directory, ya, lokasi dari si file object.js. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ini saya buka ya. Nah, seperti itu. Jadi pastikan emang ada di sini seperti itu. Kalau tidak ada, dia tidak akan terbuka. Intermezzo, tips dan trik untuk kalian. Kalau ini udah, ini JavaScript-nya. Silahkan. Saya akan full screen. Nah, saya akan full screen, silahkan. Silahkan teman-teman tulis dulu. Iya. Nggak muncul ya? Nggak muncul. Kalau tidak muncul, kemungkinan besar ada error nggak di konsol, Pak Anil? Bukan di konsol, tapi yang biasa yang di Visual Code itu errornya di file yang JS. File. Ini ya, saya buka. Jadi kalau misalnya teman-teman, nah ini konsol saya nih. Di konsol saya tidak ada error. Nah ini penting banget. Yang perlu diperhatikan adalah konsolnya. Ada error atau tidak. Satu huruf saya buang. Ya, satu code error di JS nomor 4. Oke, Pak. Ya, satu huruf teman-teman buang satu huruf, ya. Dia akan memberikan pesan kesalahan bahwa di baris 15 card header itu tidak ada. Seperti itu teman-teman. Oke, Pak. Baris 4 ya. Udah panel. Tadi ada titik koma. Karena dia objek. Karena dia objek, maka tidak perlu titik koma. Cara penulisannya dengan koma. Kalau nggak perlu titik koma saya tambahin. Kalau perlu saya tambah titik. Oke. Tapi kayaknya CSS saya itu berantakan, Pak. CSS berantakan berarti di HTML. Nah, saya akan split. Sebentar, saya akan split jadi coba 2 kolom ya. Coba 2 kolom deh. Biar dapat semua. Nah, seperti ini. Saya coba akan full screen sebentar. Dah. Thank you, Pak. Iya, Pak. Thank you, Pak. Welcome. Silahkan teman-teman perhatikan warnanya.
Warnanya diperhatikan. Pas saya nggak nemu errornya gimana? Kenapa? Di sini tulisannya kan opened at line 1 kalau 16 itu ngeliatnya yang mana ya, Pak? Yang mana? Ya error saya tulisannya kayak gitu. Konsolnya. Konsolnya tulisannya. Coba di share screen, Pak Eko. Silakan di share screen. Pak Agus. Pak Agus. Ketika JS-nya di run sendiri. Iya, jangan. Jangan di run sendiri. Ya. Berarti itu nggak ngaruh ya, Pak ya? Iya. Iya. Yang di run HTML-nya bagus. Thank you. Terima kasih, Pak. Iya. Ini saya mute ya grupnya. Jadi tidak terdengar suaranya. Jadi kalau kirim WA bantu di info. Karena ini saya bantu record ya, dan semoga nanti pada saat proses editingnya tidak terhapus ya. Jadi pekan lalu itu sayang banget ya. Kita belajar array 2 jam lebih karena saya ngantuk jam 1 pagi terhapus, dan itu sayang sekali teman-teman. Karena itu isinya daging semua, itu isinya ilmu semua untuk teman-teman review. Silahkan yang mau bertanya. Pak, boleh lihat itunya Pak, HTML-nya Pak? Boleh. Ini. Oh, Pak Eko nggak share screen ya? Ini udah saya share screen. Kalau nggak Pak Eko capture aja. Capture, kirim ke saya. Pak Erwin dan teman-teman yang lainnya yang belum selesai menulis, silahkan ditulis. Pak, outputnya boleh di flash dikit nggak Pak? Dilihatin bentar aja. Outputnya seperti ini. Oke Pak, makasih Pak. Oke Pak Erwin. Ini saya hide, ini saya ke kiri kan. Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Ini kayaknya jawaban yang kemarin saya tanyain ke Bapak deh. Jadi kan waktu JS dimatiin, itu kan nggak muncul tuh aplikasinya. Berarti dia di HTML cuma div doang Pak ya? Iya. Oh, berarti keren banget ini. Makasih Pak. Thank you Pak Erwin. Soalnya saya nggak ada yang salah, tapi kok CSS nggak jalan ya? Kenapa ya? CSS-nya tidak jalan. Panel boleh bantu capture baris programnya dengan snipping tools di Windows. Boleh nanti
dikirim ke WA. Print screen ya Pak ya? Iya. Silahkan di print screen. Hasilnya tidak sama. CDN, card header, card footer. Lalu di sini ada div class container, row, kolom 11, card. Nah, berarti kemungkinan besar di JavaScript Pak Anil. Ini saya baca sekilas benar ya. Dan benar ini. Justify content center. Card. Iya, boleh. Setelah kalian nggak ada error semua, kita nanti akan masuk ke penulisan berikutnya. Language, name, description, release, get header, get body, get footer, inner HTML, card. Nah, coba Pak Anil kontrol R. Di browsernya coba kontrol R. JavaScript-nya juga benar. Oh, bootstrap-nya nggak jalan deh. Iya, di sana pastikan koneksi internet jalan ya ini. Soalnya Pak Anil kan online. Iya. Speednya juga hari ini lumayan 5 Mbps. Kenapa ya? Iya. Pas saya harus ambil yang baru ya? Iya. Ya? Yang baru itu udah ganti ke 5 Pak dia? Gak apa-apa? Gak apa-apa. Nanti ya, saya coba buatkan playlistnya. Kemarin udah saya baca ya di bulan September, Oktober, November, Desember. Iya, 3 bulan yang lalu. Waktu masih statusnya masih beta ya. Bootstrap 4 gak mau jalan nih. Nggak jalan? Ini jalan. CDN-nya? Ya udah. Iya. Berarti tadi Bootstrap 4 ya udah nggak jalan lagi Pak ini. Nggak bisa pakai lagi ya? Bukan CDN-nya Pak. Oh. CDN-nya. Ya, seperti itu. Ini udah beta. Ini beta 1 nih Pak Anil. Iya, beta 1. Iya, kemarin saya dari Alpha 1 ya, September ya. Oh, jalan ya, Pak? Enggak, saya baca dokumentasinya semua. Oke, Pak Eko. Oke, thank you Pak Anil. Pak Eko salah ketik di baris 15. Baris 15. Di baris 3 Pak Eko tidak ada koma. Di baris 3 punyaku ada koma. Baris 3 punya Pak Eko, baris 3 nggak ada koma. Pak Anil pakai titik koma. Saya pakai koma.
Pilih yang mana tuh? Pilihannya koma, titik koma, nggak pakai koma. Perkara koma doang ya. Bukan. Bisa, Pak, makasih, Pak. Ya, sama-sama Pak Eko. Masalahnya, sebelum lanjut Pak, saya pengen tanya Pak, yang di variable language itu kalau itu kan kalau array kan dia pakai bracket sih ya Pak. Ini kok dia pakai curly bracket, maksudnya apa ya Pak? Boleh diterangin Pak? Objek. Objek. Kalian misalnya kenapa? Cara penulisannya begitu ya Pak ya? Konsepnya di seluruh bahasa pemrograman ada objek, ada array. Yang satu sama-sama sebuah variabel ya, berisikan ya multiple value. Berarti banyak nilai. Variabel satu, nilainya banyak. Sama-sama cara penulisannya ada indeksnya, ada value-nya. Ada indeks objeknya, ada value objeknya. Ada indeks array-nya, ada value array-nya. Sama. Yang membedakan, yang satu selektor, yang satu titik dua. Yang satu bracket, yang satu kurung kurawal. Yang satu dipanggil dengan cara buka bracket dan tutup bracket, yang satu lagi dot. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah paham konsep array-nya, kalian hanya dipaksa untuk beradaptasi bagaimana cara menulis objek. Seperti itu teman-teman. Kayak kalian tidak bisa misalnya bahasa Perancis misalnya. Udah aja lapar pakai bahasa tubuh. Orang yang diajak bicara juga paham. Kita sedang dalam keadaan lapar. Nah, hanya saja kita dipaksa untuk bisa mengucapkan bahasa Perancis. Seperti itu. Hanya saja kita dipaksa untuk bisa beradaptasi dari yang biasanya kita menulis array ya menjadi penulisannya dalam bentuk objek. Seperti itu. Arya, apakah objek lebih versatile daripada array? Secara apa nih? Jadi kalau misalnya kita tulis waktu kita lagi panggil datanya itu, ya, apakah lebih gampang objek versatile daripada array? Kalau misalnya kalau misalnya teman-teman berkata lebih mudah mana, ya, ini kan pertanyaannya kan lebih mudah mana antara objek dengan array. Kan pertanyaannya itu. Nah, jawabannya adalah sama. Mau dia berdiri sendiri, mau dia di dalam looping, mau loopingnya nested, sama. Secara konsep. Sekarang pertanyaan kedua. Lebih ringan mana antara array dan objek? Ketika ditanyakan seperti itu, berarti harus melewati fase unit testing. Sebuah fase di dalam siklus SDLC, Software Development Life Cycle, ada sebuah level bernama unit testing. Harus di benchmark, baru keluar outputnya. Seperti itu. Kalau hanya masih dalam belajar, ya, di YouTube itu saya kasih PHP unit testing, tapi hanya saja agak advance bab Laravel, ya. Di situ saya ajarkan 3 atau 4 video tentang PHP unit testing, tapi menggunakan Laravel, dan Laravelnya pun Laravel 8. Jadi sebuah baris program, kalian koki, saya customer, kalian masak, saya yang makan. Berarti saya berhak memberikan catatan kaki bahwa makanan ini terlalu matang.
Saya misalnya sukanya yang middle, yang nggak terlalu matang dan seterusnya. Nah, itu hanya bisa dilakukan, bisa diketahui ketika kalian melakukan unit testing. Seperti itu. Jadi baris kalian, function kalian, ya library, helper, modul itu di testing. Baru keluar angkanya. File ini sudah di testing. Sekali testing mendapatkan result time loadingnya sekian second atau sekian milisecond. Nah, yang di testing itu ini seperti itu. Nah, itu ada. Di testing clock time ya, Pak? Benar, karena ketika kita bermain dengan data, kalian akan berhadapan langsung dengan yang namanya time loading seperti itu. Kalian langsung berhadapan yang namanya time loading seperti itu. Dulu pengalaman saya kurang lebih 16 tahun yang lalu itu kita handle sebuah aplikasi salah satu BUMN pembangkit listrik. Kalian tahulah siapa namanya, nggak saya sebut. Nah, itu datanya itu udah bukan ratusan ribu lagi, tapi jutaan, seperti itu. Nah, kalau misalnya datanya sudah jutaan, berarti dari sisi server itu sudah harus di mirror, sudah harus ada balancingnya, sudah harus ada clusteringnya, sudah harus database-nya itu cluster, bukan kayak saya mengajar kalian, seperti itu. Database-nya harus di cluster, kemudian dari sisi servernya ada server database, ada server aplikasi. Kalian satu web servernya, seperti itu. Kalian hanya satu web server. Sebenarnya sih bisa aja nanti kalau misalnya kalian mengambil kelas framework seperti itu nanti saya akan pecah di mana server aplikasi itu sendiri, server database sendiri. Bisa saja nanti saya ajarkan seperti itu. Itu yang dilakukan sama big company ya, top 10 big company in the world ya melakukan hal tersebut. Nggak ada tuh satu CPU, satu laptop. Kalian sekarang pakai laptop merek A. Di situ ada web servernya, di situ ada email servernya, di situ server gambarnya, di situ server database-nya, di situ kalian melakukan server aplikasinya. Enggak, bukan seperti itu. Pas pada saat development iya, pas pada saat production, pas pada saat staging itu berubah dari, ini saya jadi sedikit cerita software development, dari yang namanya environment-nya itu development, berubah tuh jadi production, berubah langsung environment-nya seperti itu. Nggak bedanya ya environment ketika kalian di university, kalian mengerjakan atau belajar, terus kalian lulus, terus kalian bekerja aktual di lapangan, beda. Antara di kampus dengan di lapangan, di dunia nyata itu beda, teman-teman. Beda. Bahkan mungkin dari puluhan biografi yang saya baca, orang-orang sukses, mereka itu berkata antara ketika mereka mengutip perkataannya Einstein, antara teori ya, pas pada saat kita belajar teori di kampus, maka kita juga belajar praktis sedikit, tapi belajar teori juga. Tapi kalau udah lulus, udah terjun ke lapangan, itu benar-benar praktis. Dan pada saat kita praktis, bahkan kita nggak menyentuh teori yang kita pelajari, seperti itu. Karena mungkin setiap company beda-beda. Saya ambil satu modul aja deh. Saya ambil satu modul yang namanya accounting, ya gitu-gitu aja. Yang namanya akuntansi, ya rumusnya itu aja. Tapi apakah setiap perusahaan rumusnya sama? Enggak. Beda. Makanya software akuntansi hanya dikasih core-nya. Kalau mau custom, ya harus panggil developer. Seperti itu. Mungkin Pak Anil lebih tahu menggunakan Zahir atau MyOB atau software lainnya. Ya, Accurate. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut. Oke, Pak. Udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Udah nggak ada pertanyaan lagi dan ini akan saya split.
masih pembahasan tentang objek. View, editor, layout. Di sini ada. Oke, saya split. Saya akan bahas satu lagi di sini ya. Kita akan buat sebuah baris di sini. Oke. Barisnya kita akan buat lagi kolomnya 11. Dan saya buat center horizontal, justify content center. Oke, saya akan buat dulu card. Dan card body ditambah card footer. Oke, lalu saya kasih di sini margin topnya 3. 1, 2, 3. Kita reset roundednya 0. Dah. Nah, sekarang sudah beda nih, ya. Sudah beda, saya akan gunakan cara lain, ya. 1, 2, 3. Saya akan gunakan ID. Dah. Di sini ada card header. Di sini ada card body. Lalu di sini ada card footer. Nah, silahkan teman-teman dibuat dulu ya, silahkan dibuat dulu. Yang lain sudah selesai mengetik? Dikit lagi Pak, bentar Pak. Oke, silahkan, saya tunggu. Santai saja, saya tunggu. Saya udah Pak, makasih Pak. Sudah? Yang lain sudah? Udah Pak. Udah. Oke, lanjut. Sekarang kita akan masuk ke cara penulisan yang kedua, yaitu kita akan membuat sebuah objek ya. Jadi kita sudah punya card header, card body, card footer yang saya buat secara ID, bukan lagi nanti query selector. Di sini kita buat sebuah variabel baru ya, dengan nama misalnya TS ya, atau kita buat ini kedua, ini pertama. Berarti kalian hanya mengganti language 1. Oke. Kita akan buat bukan dengan cara kurung kurawal, teman-teman. Kalau cara pertama dengan kurung kurawal, maka cara keduanya kita akan create si objek tersebut ya, kita assign ke dalam sebuah variabel bernama language 2. Jadi kita akan create new object. Apa namanya? Language 2, itu namanya. Setelah itu kita akan buat si language 2 ini ya. Language 2 ini punya name. Kita samakan saja name, description, release ya. Misalnya kita akan buat di sini Angular. Lalu kita akan buat di sini ada description
dan ada release. Nah, kita samakan. Ada release. Di description ini kita akan isi Angular ini adalah sebuah platform ya untuk membangun sebuah mobile ya application, lalu and desktop web application. Lalu di sini rilisnya ya tahun 2009. Saya mulai pakai itu di kuartal pertama 2011, kurang lebih berarti 2011 jeda 2 tahun ya. Karena pada saat itu nggak terlalu populer ya teman-teman ya. Java masih terlalu kuat, powerful pada saat itu. Oke, silahkan ditulis. Setelah itu saya akan buat sebuah elemen ya. Saya akan buat di sini sebuah var elemen untuk card header. Nah, kita buat deh dokumen untuk get element by ID-nya. Kita buat berdasarkan card header. Oke. Lalu di sini ada card body. Lalu di sini ada card footer. Di sini ada body, lalu ada footer. Setelah itu kita akan assign ya. Di sini kita akan assign, yang akan kita assign pertama kali adalah language 2 .name. Oke. Ini nanti akan diberikan warna putih. Boleh kalian assign di baris 29 untuk text white, atau di card header kalian buat teksnya menjadi white dan headingnya 3 kita samakan. Oke. Lalu di sini ada class ya. Di body kita kasih lead. Nah, di sini kita akan buat untuk elemennya ada description, lalu satu lagi ada tahun rilis. Seperti itu. Nah, di tahun rilis ini kita akan buat sebuah button. Misalnya saya isi dengan sukses. Kita tambahkan sekarang kita ambil yang versi 10 saja deh. 11 aja deh. Oke, Desember. Baru saya selesai mengajar Angular 10, sudah launching ya. Di 2 Desember itu versi 11. Kita taruh di sini saja. Angular 11. Lalu untuk value-nya kita kasih language 2 release. Silahkan ditulis dulu. Saya mulai dari baris 19 sampai baris 31. Saya mulai HTML dari baris 32 sampai baris 40. Silahkan dibuat. Hati-hati untuk Pak Eko
Ini titik koma ya. Pak Anil, jangan taruh koma. Ini titik koma. Jangan dibalik dengan cara penulisan yang pertama. Silahkan. Kali ini langsung keluar, berarti fokus. Berarti Pak Eko fokus. Karena berdasarkan riset, tingkat fokus itu hanya di 20 menit awal. Berapapun jam belajarnya itu, berdasarkan hasil riset, data statistik itu memberikan data 15 sampai 20 menit. Silahkan teman-teman tulis. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Berarti yang apa namanya? Area kemarin nggak ada dokumentasi sama sekali, Pak. Iya. Jam 1 dini hari ya. Selesai saya render, saya ketekan Shift Delete dan saya enter. Dan itu dalam kondisi saya pada saat hari itu saya bekerja hampir 27 jam dan saya belum istirahat. Jadi emang kondisinya tuh capek banget. Sampai kan teman-teman tahu sendiri suara saya serak pada saat itu. Dan ya lemes gimana. Udah selesai edit, udah selesai render. Rendernya juga lama kan. Rendernya itu 2,5 jam. Dan nggak tahu tangan itu refleks aja, shift delete enter. Ya udah sejak saat itu kalau mau saya edit masternya itu saya backup dulu. Jadi materi hari ini semoga bisa terupload ke YouTube dengan lancar. Pak boleh tanya Pak? Silahkan Pak Irwin. Ini ada perbedaan ya Pak. Kalau misal variabel di atas itu kan dibuat objek ya. Kalau yang bentuk baru language 2 nih, dia harus di-assign new objek baru ditulis variabelnya. Benar. Di bawahnya gitu ya Pak. Benar. Itu yang sering dipakai yang mana Pak? Kalau boleh tahu Pak. Yang atas. Yang pertama. Itu yang buat framework yang atas ya Pak ya? Iya. Oke Pak, makasih Pak. Iya, thank you. Nanti kalau saya adakan seminar, misalnya menguasai dasar Flutter dan bisa membuat aplikasi sederhana di iOS dan Android, kalian sudah punya dasarnya. Jadi pas menulis ini nggak aneh dari baris 1 sampai baris 5. Seperti itu teman-teman. Dia mirip kayak itu ya Pak ya, yang Bapak mau ajarin ya, JSON Pak ya? Iya. Oh ya, makasih Pak. Oke. JSON itu terpakai ya. JSON itu menggantikan XML karena XML itu berat filenya. Dan kurang lebih tahun 2008-2009 ya.
Itu saya ingat banget dulu namanya masih NCAP. Karena teman S2 saya tuh di sana sebagai Java developer. Dan sekarang namanya berubah menjadi Doku. Kalian mungkin pernah dengar Doku, Midtrans, itu salah satu leading payment gateway di Indonesia. Nah, dulu tahun 2008 itu hampir seluruh ya API ya itu bentuknya XML. Hampir semua. Nah, seiring waktu berjalan, maka hampir semua API itu dalam bentuk JSON. Nah, kalau dalam bentuk JSON berarti nggak asing sama baris 1 sampai 5. Karena JSON itu adalah objek. JSON itu merupakan objek. Cara penulisannya seperti itu. Dan ini merupakan bagian pertama. Kalian belajar objek dan pekan depan kita akan belajar objek tingkat lanjut. Belajar objek tingkat lanjut dan kemungkinan selesai belajar objek kita masuk ke looping, kemudian kita masuk ke condition. Di situ saya akan banyak practice. Di situ saya akan banyak kasih latihan untuk mengasah logika berpikir teman-teman seperti itu. Silahkan yang mau bertanya. Jika tidak ada, berarti kelas kita cukupkan dan kita akhiri. Silahkan saya kasih waktu 2 menit untuk teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih Pak Agus, Pak Anil, Pak Bernard, Pak Eko, Etan, Pak Hari, Pak Erwin, Pak Mukhtar, Pak Satria, Pak Sugeng, dan Patrick. Selamat malam teman-teman semuanya. Bye.